Kenalkan, nama saya Ikel. Saya kelas 4. Saya sekolahnya asal Sekolah Tuna Sejahtera Sungai Tawang. Saya akan menceritakan anak monyet, anak raja yang serakah. Yang pernah perkenalkan dulu tokoh saya. Ini adalah anak yang serakahnya, Tompi. Ini adalah ayahnya. Ini adalah Lop-Lop namanya. Ini Ceko. Ini durian dan rambutan. Ini adalah namanya Genzo. Oke, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja. Dia mengundang rakyat-rakyatnya ke acara kelahiran anaknya. Dia berkata begini, "Halo rakyat-rakyatku, ayolah kita ke kerajaanku. Ada pesta besar." Rakyat-rakyatnya pun itu ke sana. Dan mereka pun bersenang-senang. Pada suatu hari, Tompi ini sudah menjadi dewasa. Dia selalu didampingi dengan pembantunya yang bernama Lop-Lop dan Ceko. Ceko ini adalah pembantu yang setia. Mereka sering memandikannya dan ini masih anak-anak dan ini masih anak-anak, dan dia sering dimandikan dan disuapin. Pada suatu hari, dia sedang ke hutan bersama pembantunya ini. Dia sedang melihat orang bapak-bapak sedang berjualan itu durian dan rambutan. Dia pertama menemukan orang yang menjualkan rambutan di sebuah hutan. Penjualnya pun menyapanya dengan baik. "Halo Tompi, kamu anak raja kan? Kamu mau berbelanja?" Tompi pun menjawab, "Iya, saya mau berbelanja di sini. Saya minta gratis ya." "Iya, silakan." Dia pun membawa pulang rambutan dan duriannya pun. Dia pun pulang dengan gembira, dan pembantunya di pertengahan jalan pembantunya lapar. Tapi Tompi pun itu tidak mau, itu berhenti dan dia tetap jalan. Tetapi pembantunya pun sangat lapar. Akhirnya mereka berhenti di tengah jalan. Mereka ingin memakan buah rambutannya punya si Tompi, tapi Tompi tidak mau. Tompi pun pulang sendirian, dan dia sampai di rumah, pembantunya pun melapor ke rajanya bernama Meksiko. Raja Meksiko ini pun marah. Pembantunya pun ini kasih tahu kepada rajanya, bilang, "Raja, anakmu itu tidak mau berbagi rambutan dengan saya." "Oke," kata raja pun menjawab, "Oke, aku akan menghukumnya." Raja pun ke kamarnya Tompi. Tompi pun dia pun mengetok-ngetoknya. "Tompi, Tompi, Tompi." Dia pun membuka pintu, dan Tompi pun dimarahi ayahnya. Ayahnya pun berkata, kenapa kamu tidak berbagi dengan pembantumu?" Kata Tompi, "Aku sangat lapar dan aku tidak mau berbagi dengan itu pembantuku." "Oke, kamu akan dihukum tidak keluar rumah selama 1 bulan." Oke, terima kasih teman-teman, dadah. Perkenalkan, nama saya Andam. Saya dari kelas 4. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Dua Anak Ayam Mungil. Suatu hari ada 2 anak ayam yang bernama Alan dan Andam. Lalu mereka ingin mengizin kepada induknya untuk pergi bermain. Lalu mereka pergi bermain di sekitar dekat rumahnya. Lalu mereka bermain. Si Andam melihat ada sesuatu yang keluar dari tanah, yang cacing yang bernama Ben. Lalu si Andam mengambil cacing itu. Lalu si Andam mendekat ke cacing itu. Lalu si Andam memegang si cacing itu. Lalu si Alan seketika datang dari belakang mengambil ekornya Ben. Lalu si Ben terlepas dari cengkraman Andam yang sangat kuat. Lalu si Ben lari. Si Andam sama si Alan berantem karena cacing itu sudah lari. Mereka berebut cacing itu, tapi cacing itu sudah lari. Dan si Andam dan Alan mereka sering bertengkar. Dan suatu hari mereka pergi bermain lagi. Lalu mereka ketemu cacing lagi. Si cacing bilang, kenapa kalian mengikuti aku? Aku kan sudah lari. Lalu mereka
Lalu mereka bermain, tiba-tiba melihat si cacing pulang ke tempat dia semula. Si Andam sama si Alan mengikuti si cacing itu. Lalu cacing itu balik ke belakang. Lalu Alan dan Andam itu sembunyi di semak-semak agar tidak terlihat. Lalu mereka mulai mengikuti dengan perlahan-lahan. Lalu cacing itu menyadar kalau ada yang mengikuti mereka. Lalu si cacing itu memasang perangkap agar tidak diikuti sama Alan dan Andam. Sekian, terima kasih. Dadah. Kenalkan, nama saya Renaldi Warsito. Saya perwakilan dari kelas 4. Saya akan mendongeng sebuah monyet ajaib. Suatu malam, Cinderella dan pangeran sedang duduk manis di kursi goyang. Cinderella teringat bahwa dia dari dulu sedang menyimpan sebuah biji yang sangat kecil. Lalu besok paginya dia menanam biji itu di dalam tanah. Seminggu kemudian Cinderella mendapati telur berwarna hijau. Lalu Cinderella membukanya. Pas dia membukanya, dia menemukan satu hewan yang bernama monyet. Cinderella terkaget karena kok bisa tumbuh di sini monyetnya, telurnya. Cinderella pun memanggil pangeran untuk datang ke tempatnya. Pangeran, aku kaget. Kenapa telur ini sangat besar? Kata pangeran. Minggu lalu kan Cinderella menanam bijinya di bawah tanah. Pak, belum tahu loh. Aku belum tahu, Pak. Halo, perkenalkan, nama saya Tasya dari kelas 4. Saya akan mendongeng berjudul Gagak yang Cerdik. Suatu hari yang terik, ada seorang gagak yang kehausan. Dia ingin mencari air. Lalu dia pun menemukan teko gelas yang berada di tanah. Lalu dia ingin meminum air di dalam itu, tetapi paruhnya tidak cukup untuk meminum air di dalam teko gelas itu. Lalu dia mencari ide untuk meminum air di dalam teko gelas itu. Lalu dia pun mendapat ide untuk mengambil batu-batu untuk dimasukkan di teko gelas itu. Lalu berjam-jam kemudian teko gelas itu hampir penuh. Lalu dia pun sudah kelelahan, tetapi dia tidak putus asa. Lalu dia pun memasukkan satu persatu batu ke dalam teko gelas itu. Lalu sekian lama teko gelas itu akan penuh. Lalu dia pun meminumnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Maren, saya kelas 4. Saya akan mendongeng berjudul Cacing yang Besar. Pada suatu pagi yang cerah,
ada cacing yang besar yang keluar dari dalam tanah. Dia adalah ratu cacing. Dia kesepian di dalam tanah karena tidak ada teman. Dia ditakuti oleh semua hewan. Dia terus berjalan mencari kawan, tetapi tidak ada yang mau berteman dengannya karena dia terlalu besar dan menakutkan. Tiba-tiba ada satu ayam yang sedang berjalan-jalan mencari teman. Ayam itu bertemu dengan cacing, dan ayam itu bertanya, "Wahai cacing, apakah kau mau berteman denganku?" Cacing itu menjawab, "Ya, boleh saja, aku juga sedang mencari teman." Cacing dan ayam pun berteman. Mereka menjadi sahabat yang dekat. Tiba-tiba ada kakaknya si ayam yang mencari ayam kemana. Ayam pun bilang, "Aku sedang main kak bersama cacing yang sangat besar." Kakaknya ketakutan. Terus cacing berkata, "Tidak, aku tidak akan memakanmu, aku hanya ingin berteman." Kakak dan adik itu pun pulang karena ketakutan. Setelah pulang, cacing itu masih saja kesepian karena dia belum puas bermain dengan ayam. Dan tiba-tiba ayam itu kembali lagi karena dia juga bosan di rumah. Kakaknya selalu memarahinya di rumah. Setelah itu, mereka terus mengobrolkan sesuatu. Tiba-tiba ayam kecil itu bertanya, "Mengapa cacing kau besar sekali?" Si cacing pun jawab, "Karena aku adalah ratu cacing, makanya aku besar dan mengerikan." Tiba-tiba kakaknya ayam kembali lagi, seperti orang gila. Dia bertanya, "Mengapa engkau kembali lagi, adik?" "Aku hanya ingin bermain dengan cacing," adiknya menjawab. Ayam dan cacing itu sudah menjadi sahabat. Tapi cacing itu tiba-tiba berkata, "Aku hanya ingin bermain dengannya. Mengapa engkau yang sewot?" Ayam itu menjawab, "Karena dia adekku. Mengapa engkau juga yang sewot?" Tiba-tiba ada satu burung yang sedang mencari kakak si ayam. Ini kusimpan dulu. Burung itu bertanya, "Wahai," nanti dulu Pak. "Wahai ayam, kau sedang apain di sini?" Burung itu bernama Ikel. Burung itu ingin mengajak kakak si ayam bermain. Tetapi kakak si ayam tidak mau karena dia ingin menjaga adiknya, takut dimakan oleh si cacing yang besar. Burung itu lalu pergi, tak tahu kemana. Dan cacing besar itu bertanya, "Itu siapa? Aku tak mengenali dia." Kakak ayam pun menjawab, "Itu Ikel." Setelah itu mereka bertiga bermain. Waktu sudah hampir gelap, kakaknya ayam dan ayam pun pulang. Setelah itu ratu cacing masuk kembali ke dalam tanah. Tamat. Sekian cerita dongeng dari saya. Terima kasih. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Ada. Saya dari kelas 4. Saya akan mendongeng berjudul Semut dan Kupu-Kupu. Pada suatu hari, ada semut yang sedang kelaparan. Dia pun mencari makanan di hutan. Setelah mencari makanan, dia pun tersesat. Lalu dia berteriak, minta tolong, "Tolong." Namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Akhirnya dia pun
berjalan ke sana ke sini sambil menangis. Lalu dia berteriak minta tolong sekali lagi. Tolong, tolong. Lalu datanglah kupu-kupu menolongnya. Lalu kupu-kupu berkata, "Halo semut, kau kenapa?" Lalu semut menjawab, "Aku tersesat di sini." Lalu kupu-kupu pun membantu semut keluar dari hutan. Setelah keluar dari hutan, kupu-kupu dan semut kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka bersahabat dengan baik. Pada keesokan harinya, kupu-kupu dan semut bermain ke dalam gua yang sangat gelap. Di situ mereka akhirnya tersesat. Kupu-kupu dan semut tidak tahu di mana mereka. Mereka berteriak meminta tolong, tolong, tolong. Mereka pun menangis. Akhirnya malam sore pun tiba. Mereka sekali lagi meminta tolong, tolong, tolong. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Lalu mereka menangis hingga larut malam. Mereka berjalan ke sana ke sini sambil berteriak minta tolong. Keesokan harinya pun tiba. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Lalu mereka keluar. Lalu semut pun kelaparan saat tiba di luar. Lalu kupu-kupu dan semut mencari makanan. Namun tidak ada makanan ternyata di hutan. Lalu mereka melihat sungai di tepi hutan. Mereka melihat banyak ikan. Setelah selesai makan dan minum, mereka pun akhirnya pulang. Sekian, terima kasih. Dadah. Kenalkan, nama saya Faiz, saya dari kelas 4. Saya di sini akan membacakan dongeng pertarungan kuntilanak dan pocong. Pada suatu hari, ketika kuntilanak sedang berjalan, dia tiba-tiba menabrak sebuah orang yang bernama Pocong. Mereka berdua merintih kesakitan. "Aduh," kata Pocong, "makanya jangan pakai mata, jangan nabrak-nabrak orang. Kata Kunti, aku sudah menggunakan mata." Terus lalu kata Pocong, "Ayo kita berduel nanti di suatu tempat." Lalu Kunti pun menerima ajakan tersebut. Ayo. Lalu mereka pergi ke rumah mereka masing-masing. Di saat itu, Pocong sedang merencanakan sesuatu. Dia ingin membalas Kunti karena sudah menabraknya. Di keesokan hari malamnya, mereka berdatang untuk berduel. Lalu mereka pun bertarung dengan sengit. Tapi karena Pocong sudah merencanakan idenya, Kunti pun kalah. Kunti merintih kesakitan. Kata Pocong, "Kasihan kamu kalah." Lalu Kunti pun kesakitan dengan sedih. Kunti pun kesakitan. Lalu dia ke rumahnya. Dia mengobati luka-lukanya yang diserang oleh Pocong. Dia pun ingin membuat suatu senjata. Keesokan harinya saat malam, Kunti mengajak Pocong berduel lagi. Lalu Pocong dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Pocong membuat senjata yang bernama shotgun. Kunti membuat senjata juga yang bernama bazooka. Keesokan harinya saat mereka berduel, Pocong pun mengeluarkan senjatanya.
lalu menembak si Kunti, tapi sayang sekali tidak kena. Lalu Kunti membalas tembakan tersebut dengan menembaknya Basoka. Karena tembakan tersebut tepat sasaran di mukanya, akhirnya peluru itu meledak di muka Pocong, membuat Pocong kesakitan. Dia pun meminta maaf kepada Kunti karena sudah mengajaknya berduel. Mereka pun akhirnya berminta maaf. Selesai. Perkenalkan, nama saya Desri, saya dari kelas 4. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Kelinci dan Ular. Pada suatu hari, kelinci sedang bermain di tepi sungai. Ia ingin mengambil buah, namun ia tidak bisa. Saat ia duduk, tiba-tiba dari belakang muncullah ular. Dari situ kelinci ketakutan dan lari. Ia pergi sejauh mungkin. Namun si ular tetap mengejarnya. Lalu dia pun masuk ke sebuah sungai yang sangat dalam. Ia ketakutan karena ular semakin mendekat. Lalu tiba-tiba burung datang menyelamatkannya dan pergi. Lalu ular pun mengejar mereka dan burung membawanya ke tempat yang sangat jauh. Lalu ular tidak menemuinya lagi. Dan di situ ular pun sangat kelaparan dan akhirnya dia tidak mendapat mangsa, dan kelinci pun berterima kasih kepada burung karena sudah menolongnya. Dan rasa terima kasihnya dia memberikan burung sebuah buah yang gugur. Lalu kelinci pun memberi burung buah apel dan burung mengucapkan terima kasih lalu pergi, dan kisahnya selesai. Nama aku adalah Ama. Saya dari kelas 4 SD. Aku akan menunjukkan kisah tentang kera menipu macan. Pada suatu hari ada sang kera yang melihat macan. Macan pun melihatnya. Macan pun mengejar sang kera. Kera pun melihat ada ular yang tertidur. Kera pun punya ide. Kera melompati ular yang tertidur. Macan pun menabrak ular yang tertidur. Ular pun marah. Ular menyerang macan sampai mati. Tamat. Perkenalkan, nama saya Cinta. Saya akan menceritakan kisah Kancil dan Kucing. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan karena dia sangat capek. Lalu dia melihat sungai. Dia meminum air itu sejenak. Lalu karena hari sudah maghrib, dia mau pulang dan lari karena dia ketakutan. Terus dia tidak melihat kalau di depannya ada sumur. Lalu dia terjatuh di dalam sumur. Dia minta tolong. Lalu si kucing mendengar, siapa yang di dalam itu? Kata si kucing. Lalu si Kancil berteriak, kucing, tolong aku, saya di dalam ini. Kucing pun melihat si Kancil di dalam itu. Lalu si Kancil berkata lagi, tolong aku di dalam sumur ini. Lalu si kucing mengambil ember yang ada di dalam itu, lalu dia ikatkan di tali. Lalu dia menolong Kancil. Terus berkata, terima kasih kucing karena kamu udah menolong saya. Lalu si Kancil membawa dia ke hutan. Nah, terus dia memberikan buah apel untuk dia. Terima kasih Kancil karena kau sangat baik. Aku juga terima kasih karena kau sangat baik, kata mereka dua. Terima kasih, itu aja cerita saya.
seputar sekolah. Malam sekoyo wela dalan, budal dorong sarapan, nesan nesu mlaku ning dalan. Sawise tekan sekolahan, guru mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, pantang menyerah terus maju. Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan. Ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran. Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan. Ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran.